kamu tahu nggak, yang namanya self love itu berhubungan erat sekali dengan mencintai diri sendiri. Kayak apa sih? Dengerin yuk Z-Tips kali ini bersama saya Zoya Amirin. Self love for better sex, bisa nggak? Bisa banget sih friends. Jadi gini, self love itu adalah mencintai diri. Sekali lagi, saya tuh tidak suka sekali dengan paham yang namanya selfish. Ya udah, gue boleh dong selfish, gue boleh dong mentingin diri gue sendiri. Sebenarnya bukan selfish ya. Kalau selfish tetap aja salah. Any kind form of selfish, I think it's wrong. Yang benar adalah self love. Self love itu kamu boleh mengatakan tidak ketika kamu tidak nyaman. Self love itu juga berarti kamu tahu apa potensimu, kamu tahu harga dirimu, kamu tahu harkat dirimu. Self love itu juga artinya aku tahu apa yang aku sukai dan apa yang tidak aku sukai, dan bagaimana secara asertif untuk memintanya. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya bisa loh mencintai orang, tapi saya tuh nggak sanggup mencintai diri saya sendiri. Wah, justru ketika kamu itu tidak sanggup mencintai diri kamu, kamu tidak pernah akan sanggup mencintai orang lain secara sepenuhnya. Siapa tuh yang pernah merasakan itu? Jadi gini, self love itu apa sih hubungannya sama better sex, dan apa sih hubungannya sama mencintai orang lain dan mencintai diri? Satu, kalau kita tidak tahu apa sih sebenarnya potensi terbaik diri kita, mungkin kita tidak pernah akan tahu 100% sepenuhnya siapa kita, apa yang kita mau, dan kita boleh berubah juga dalam proses, karena dalam proses ini kita bisa tiba-tiba kok aku jadinya kepengennya sesuatu yang lain ya, bukan yang ini. Selama kita tahu bahwa itulah yang terbaik buat diri kita, perubahan itu tidak ada salahnya ya. Jadi kalau misalnya Z-Friends merasa mencintai diri itu satu gini, pernah nggak Z-Friends merasa mengatakan pada diri sendiri, wah hebat ya, aku sudah sampai pada titik ini. Mungkin 5 tahun lalu aku nggak pernah kebayang berada di posisi ini, tapi here I am, inilah aku dan sinilah pencapaianku. Selama Z-Friends tidak pernah mengatakan itu kepada diri sendiri, susah sekali Z-Friends untuk bisa mencintai orang lain. Termasuk juga ketika kamu mengatakan, wah I've been through a lot, but I'm still standing. Saya sudah melalui banyak hal dan saya bisa saya bisa survive hari ini, saya bisa selamat hari ini. Itu juga adalah bentuk dari self love. Termasuk di mana sih di bagian tubuh saya yang saya sukai dan tidak saya sukai. Di mana sih insecurity saya? Insecurity itu atau ketidaknyamanan terhadap diri sendiri jangan dibuang jauh-jauh, tapi di embrace sih friends, dipeluk. Sekali lagi jangan dibuang, tapi di embrace atau dipeluk. Dimana, ini adalah kekurangan saya. Saya sedang mencoba menerima diri saya dengan memeluk semua kekurangan saya dan menerima kelebihan-kelebihan saya. Menerima kelebihan itu bukan sombong, tapi sekali lagi adalah self love. Yuk jangan jadi selfish, tapi jadilah orang yang mencintai diri sendiri. Mengetahui setiap zona-zona erotis dari tubuhmu, melakukan sexual mapping terhadap anggota-anggota tubuhmu akan memampukan kamu untuk membantu pasanganmu memuaskan kamu secara seksual. Wah, saya tuh suka daerah ini, saya merasa seksi jika melakukan ini, saya merasa seksi jika menggunakan lingerie yang ini, saya merasa seksi atau saya merasa macho sebagai laki-laki ketika saya bisa memuaskan kamu, perempuan pasangan seks saya. Nah, itu sangat-sangat penting sih friends. Jadi, yuk kita mulai mencintai diri sendiri, karena sekali lagi seperti yang saya katakan di awal, sex life ya, it's gonna be better. Kehidupan seks itu akan lebih baik jika kita mampu mencintai diri kita. Let's do sex love for a better sex life. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencintai diri sendiri lagi ya sih friends. Terima kasih untuk menyimak Z-Tips Zoya Amirin kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, kasih tahu hal-hal positif yang sudah saya lakukan ya, sehingga saya juga bisa melakukan lebih baik lagi terhadap apa yang Z-Friends inginkan mengenai konten-konten seksologi. Terima kasih sih friends. Bye.